mengkonsumsi kedua obat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas tentang ambeien. Orang mengalami hal ini, dia merasakan nyeri ya di bagian dubur ataupun area tempat keluarnya feses. Nah, hal ini tentu membuat sebagian orang merasa tidak nyaman ya, terutama ketika mereka melakukan aktivitas seperti biasanya, dan hal ini sama seperti yang saya alami. Jadi teman-teman, untuk kali ini kita akan berbagi bagaimana saya mengatasi atau istilahnya pengalaman berbagi ya, bagaimana sih cara mengobati ambeien ini. Oke, jadi langsung aja. Jadi teman-teman, ini adalah pengalaman saya sejak 2 minggu yang lalu ya. Jadi terhitung dari tanggal ini yang saya alami. Jadi 2 minggu yang lalu itu yang saya rasakan, sebenarnya ambeien yang saya rasakan itu tidak terlalu parah ya seperti yang akhir-akhir saya rasakan. Jadi sebenarnya ambeien yang saya alami itu sudah parah ketika saya duduk dan saya melihat di bagian CD saya atau underwear saya itu ada bercak darah gitu kan. Dan tentunya hal ini membuat saya kaget kan ya. Oh, padahal biasanya saya mengalami ambeien tidak sampai separah ini. Dan kebetulan ya, ambeien yang saya rasakan itu adalah setelah 2 hari ya, 2 hari ambeien, dan di hari kedua itu yang paling parah. Jadi sampai keluar darah, atau mungkin bukan darah sih, semacam kayak bercak ya dari area dubur, sehingga mengotori underwear saya. Dan karena itu ya teman-teman ya, karena saya mungkin udah merasa bahwa hal itu udah parah gitu kan, kemudian saya gunakan BPJS saya, dan kebetulan BPJS saya itu untuk penanganan awalnya atau pertamanya adalah di puskesmas. Dan di sana saya alhamdulillah ya, karena mungkin puskesmas kan gratis ya, saya memang sedikit underestimate ya, maksudnya sedikit berprasangka buruk bahwa pelayanan di puskesmas itu nanti diberikan obat yang asal-asalan atau apa gitu kan. Ternyata pemikiran saya salah ya, dan di puskesmas tersebut ternyata dilayani dengan baik, dan ketika antri doloket pun juga dilayani dengan baik dan segala macam. Dan pada waktu itu saya bertemu dengan dokter ya, dan dokter memang menyarankan ambeien itu bisa muncul karena makanan ya, terutama makanan pedas. Dan dokter pada waktu itu menyarankan bahwa Mas silakan perbanyak minum air putih, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan makan makanan pedas terlebih dahulu ya Mas ya, itu yang kedua. Dan ini adalah 2 hal yang saya ingat teman-teman ya, karena memang mungkin pada waktu itu saya memang kurang minum banyak air putih, dan yang kedua memang saya sedang makan makanan pedas, lagi senang-senangnya makan makanan pedas karena ya sering banget nyambel gitu kan. Kemudian saya diberi 3 obat ya teman-teman ya. Jadi 3 obat ini adalah memiliki ini ya, udah saya minum ya teman-teman ya. Ini sebenarnya ada 10, dan ini juga ada 10, dan ini ada 3 ya saya dikasih. Oke, kita bahas ketiga obat ini ya yang saya konsumsi ya. Jadi buat teman-teman mungkin diberi obat yang sama tapi namanya beda ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah obat nyeri ya, karena ambeien itu nyeri teman-teman. Maksudnya nyeri itu adalah rasanya tuh seperti orang yang belum tuntas ketika buang air besar ya. Rasanya seperti itu, dan ketika untuk berdiri ataupun untuk bergerak gitu ya, ataupun duduk, dia ngerasa kayak koreksi ya gitu ya. Jadi sebenarnya kayak sedikit gatal tapi ya sakit gitu kan, nyeri ya. Jadi ini
obat nyeri ini namanya adalah sebentar ya, saya bacakan. Ini adalah mefenamic acid 500 mg. Jadi ini itu diminum di pagi hari, siang, dan juga malam ya. Ini adalah tujuannya adalah untuk meredam atau meredakan nyeri yang saya alami. Itu yang pertama. Mohon maaf ya, ini saya agak serak ke suaranya. Kemudian yang kedua, ini adalah obat pendarahan, teman-teman. Jadi obat pendarahan ini, kalau ini mefenamic acid ini harganya kalau di apotek kemungkinan ini maksimal HET-nya hanya 3.500 ya. Jadi ini murah teman-teman ya, 3.500. Tapi kalau yang obat pendarahan ini saya lihat harganya agak mahal ya. Jadi ini adalah obat pendarahan karena ketika buang air besar itu memang darahnya tuh netes gitu kan. Dan darahnya itu lebih banyak netesnya ketika buang air besar. Jadi ketika duduk ataupun berdiri itu darah nggak keluar. Tapi ketika setelah BAB atau ketika BAB itu ternyata darahnya lebih menetes lebih deras gitu kan. Dan ini ketika saya sentuh ternyata memang ada benjolan ya, ada benjolan di sekitar dubur seperti itu. Nah, ini adalah obat pendarahan yang katanya dokter itu, Mas ini obat pendarahannya silakan diminum ya. Jadi harganya ini HET-nya tuh 27.000. Jadi mungkin agak mahal teman-teman. Ini namanya adalah tranexamic acid ya. Tranexamic acid. Jadi ini adalah obat pendarahan yang dikasih oleh dokter untuk dikonsumsi. Jadi tranexamic acid ini itu juga saya barengi minum dengan obat mefenamic acid ini juga. Jadi ini adalah obat nyeri, ini adalah obat pendarahannya ya. Dan terakhir ini ya, ini adalah anti hemoroid. Jadi anti hemoroid ini nggak diminum, tetapi langsung dimasukkan ke dalam dubur. Nah, penggunaannya teman-teman ya. Jadi PV6 anti hemoroid ini itu memang dimasukkan ke dalam dubur ketika kita mau tidur ya teman-teman ya. Tapi ada yang harus diperhatikan, penggunaan anti hemoroid ini itu digunakan 1 jam sebelum BAB ya. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa bahwa belum BAB dulu aja, dan nanti baru setelah BAB dipasang atau menggunakan ini. Nah, ini memang awalnya memang saya juga mikir ini gimana cara masukinnya gitu kan ya. Tapi ternyata memasukkannya adalah dia dalam keadaan keras. Nah, bagaimana supaya keras? Teman-teman silakan masukkan ke dalam kulkas dulu, atau kalian bisa rendam di es batu dulu supaya obat ini tidak istilahnya tidak lembek, tidak encer gitu ya. Ketika dimasukkan ke dalam dubur, dia bisa lebih lancar ya. Teman-teman nggak usah takut menggunakan anti hemoroid ini karena dia ketika sudah masuk teman-teman ya, itu dia akan seperti berjalan sendiri teman-teman ya. Jadi teman-teman, untuk menggunakan anti hemoroid ini penggunaannya adalah dia tuh miring kan. Jadi teman-teman posisinya tuh miring. Nanti mungkin bisa saya kirim gambarnya ya ketika memasang ini, tapi tidak gambar bergerak ya. Jadi gambar biasa aja, gambar. Jadi nanti ini dimasukin ke dalam dubur ya. Setelah Anda mengonsumsi mefenamic acid juga tranexamic acidnya ini. Jadi kalian bisa menggunakan ini setelah meminum tadi dan juga setelah BAB ya teman-teman ya. Jadi ini digunakan sebelum tidur, ingat, sebelum tidur. Jadi Anda bisa memasukkannya ke dalam dubur, dan caranya ini dimasukkan dulu ke dalam kulkas ataupun kalian rendam di es batu. Kemudian silakan posisi berbaring miring ya teman-teman ya. Jadi Anda posisi berbaring miring ya. Jadi posisinya Anda miring ya. Kemudian kalian angkat salah satu kakinya, yang bagian kanan bisa kalian angkat sambil berbaring itu. Kemudian kalian masukkan ya
Oh ya, sebelum dimasukkan kalian bisa basahi dulu dengan air ya, ujungnya saja. Ujung obat ini silakan kalian basahi dengan air. Kemudian kalian masukkan perlahan ya teman-teman ya. Silakan cari lubang duburnya dulu. Kemudian masukkan, dan kalian usahakan ketika memasukkan ini kalian harus menahan terlebih dahulu. Takutnya dia keluar lagi ya dari dubur. Jadi silakan dimasukkan, kalian rasakan sehingga kira-kira itu masuk sampai 2 ruas jari teman-teman ya. 2 ruas jari ini masuk gitu, ke dalam dubur kalian masing-masing. Dan ketika dimasukkan teman-teman, itu kalian rasakan sampai si obat ini itu masuk seperti berjalan sendiri ke dalam dubur kita, seperti itu. Jadi tidak perlu ragu teman-teman, tidak perlu merasakan oh mati sakit, enggak. Jadi nanti teman-teman setelah ini masuk ya sampai 2 ruas jari ini, dia akan masuk seperti berjalan sendiri teman-teman ke dalam dubur kita. Nah nanti seperti berjalan sendiri, setelah dia tuh merasa bahwa udah masuk ini kan, kalian langsung tutup posisi seperti dirapatkan lagi untuk kakinya. Jadi setelah merasa bahwa dia itu udah masuk gitu kan, silakan ditutup posisi kaki kalian itu kembali seperti semula dan di posisi panjang ya. Jadi posisi kaki rapat seperti ini. Tadi kan satu diangkat kayak gini ya kan ya teman-teman ya. Nah, jadi posisi kakinya sekarang diapit kayak gini lagi. Nah, itu silakan kalian tahan posisi tersebut antara, kalau saya ya, itu adalah antara posisi aman saya bisa bergerak lagi adalah setelah saya memasukkannya 1 jam. Tapi kalau menurut aturan itu 20-30 menit teman-teman ya. Nanti obat ini dia akan luruh. Maksudnya dia akan hancur sendiri di dalam dubur kita, dan tujuannya adalah untuk, mungkin kalau menurut saya itu untuk mengobati dinding-dinding dubur kita yang mengalami pembengkakan itu tadi dan juga mengalami pendarahan itu tadi. Oleh karena itu teman-teman, jadi obat ini itu digunakan 1 jam sebelum BAB, atau kalian BAB dulu kemudian bisa kita tinggal tidur ya. Dan teman-teman setelah pagi harinya, ternyata setelah penggunaan obat ini memang biasanya kita normalnya mengalami BAB lagi gitu kan. Tetapi karena ini baru pengobatan 1 hari ya, pada waktu itu saya masih mengeluarkan darah. Nah, oke, itu masih sehari pertama teman-teman ya. Kemudian setelah 2 hari teman-teman ya, saya melakukan hal yang sama. Saya mengkonsumsi kedua obat ini, dan juga saya menggunakan obat anti hemoroid ini di hari kedua juga sama. Dan saya juga mengalami BAB lagi dan segala macam gitu ya, normal seperti biasa. Tapi di hari ketiga teman-teman ya, alhamdulillah itu di hari ketiga saya sudah tidak mengeluarkan darah lagi, dan pembengkakan saya yang ada di dubur saya pun itu sudah mulai berangsur-angsur kempes teman-teman ya. Dan ini kemarin memang di puskesmas saya cuma dikasih 3, dan ini masih tinggal sisa 1 ya. Dan ini masih saya simpan, takutnya saya mungkin kambuh lagi. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya, ini udah 2 minggu ya, sudah 2 minggu saya tidak mengalami pendarahan lagi, alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa gunakan ketiga obat ini ya ketika Anda mengalami nyeri. Anda bisa membeli obat ini di apotek, dan kalau misalnya ada pendarahan, kalian juga bisa meminum obat ini ya untuk pendarahan kalian. Dan untuk mengatasi ambien ya, kalian menggunakan anti hemoroid ini yang dimasukkan melalui dubur kalian. Insya Allah sembuh ya dengan ridho Allah, dan juga atas izin Allah itu kalian akan diberikan kesembuhan. Yang penting yakin ya, jangan takut teman-teman ya, karena memang kalau mungkin ambilnya udah parah banget, kalian kalau udah ngerasa parah banget jangan dibiarin ya. Yang namanya penyakit kalau dibiarin itu malah tambah parah. Tapi kalau misalnya kalian langsung tangani sedini mungkin, insya Allah, walaupun yang menangani puskesmasnya saya itu gratis teman-teman ya, tidak ada biaya sama sekali karena saya menggunakan BPJS. Jadi insya Allah gratis, dan pelayanannya juga ramah. Jadi kita bisa berobat di sana gratis, dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan ya. Jadi teman-teman bisa praktekkan ini, silakan dikonsumsi obatnya, silakan dicatat
Kalian juga bisa mungkin membelinya di link Shopee yang saya sediakan di bawah ya. Daripada mungkin kalian capek nanti mau puskesmas gak ada waktu, silahkan kalian bisa beli obatnya di link Shopee yang ada di bawah. Oke teman-teman ya, jadi ketiga obat ini adalah obat yang saya konsumsi dan juga saya pakai ketika saya mengalami ambeien parah pada waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Mudah-mudahan sih nggak kambuh lagi ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalian yang sakit ambeien diberikan kesembuhan ya oleh Allah dan dimudahkan sehingga dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Terima kasih, saya Anggi. Ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.